Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, permintaan maaf Egy Sujana dan Damai Hari Lubis benar-benar mengguncang pihak teroris, sahabat ya. Waras breaking news ya guys, bahwa 3 orang Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Eti sudah berkunjung ke kediaman Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo sore tadi. Kebenaran ini disampaikan oleh 2 wartawan yang saya wawancara. Satu wartawan RCTI ya, yang 2 adalah wartawan Tribun. Dan saya berpesan kepada kedua wartawan itu untuk meminta 3 orang itu datang sebagai saksi, entah mungkin dari Pak Jokowi sendiri atau dari UGM atau dari polisi yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu sowan ke Jokowi. Beliau berdua adalah kebetulan yang paling senior dari semua tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dan ini menjadi pemberitaan hangat, apalagi kedatangan mereka diantar oleh relawan Jokowi. Banyak hal yang bisa kita bahas ini ya, terlepas bahwa itu adalah hak mereka, tetapi memang ada beberapa hal yang justru kalau saya kaitkan secara langsung, ini makin menguatkan bahwa memang ijazahnya itu palsu. Why? Kenapa harus melakukan politik dalam tanda kutip pecah belah terhadap tersangka? Satu. Kenapa harus ada simbol-simbol misalnya penyerahan, meminta maaf dan lain sebagainya? Padahal kalau yakin dengan keaslian ijazah ya selesai begitu saja. Tidak usah didramatisir seperti ini. Nah, ini menurut saya menarik. Tapi bagaimanapun ya, tetap perlu kita bahas, karena kalau tokoh seperti Egy Sujana misalnya ya tunduk seperti itu, ya tentu kita bertanya why, what happened with Egy Sujana ya. Begitu saudara sekalian ya. Ada memang satu peristiwa belakangan ini yang saya kira luput kita baca secara jernih. Ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam debat atau siapa yang paling keras berteriak, tetapi fakta Bang Egy Sujana sebagai orang yang selama ini paling pertama berteriak soal ijazah Pak Jokowi, dan teriakannya paling keras lagi. Kini dia bersama dengan Damai Hari Lubis, yang kita juga kenal sebagai orang yang sejak awal dikenal sebagai pengkritik keras ijazah Jokowi, tampil benar-benar sopan meminta maaf dan memilih jalan damai. Dan reaksi muncul secara berlebihan dan menarik perhatian kita dari pengacara teroris, yaitu Refli Harun dan Taufik ya, yang merupakan orang yang menggawangi gugatan CLS di Pengadilan Solo. Keduanya mempertanyakan ada apa, kenapa tiba-tiba minta maaf, kenapa mau berdamai. Pertanyaan ini sekaligus terdengar kritis, namun jika kita lihat lebih dalam sahabat, ini bukan semata-mata soal hukum, tapi ini soal pergeseran kuasa atas satu kebenaran. Artinya kalau kita melihat dari pandangan atau kerangka Mikil Foucault, sekali lagi bahwa kebenaran itu tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu berkelindan dengan narasi kuasa. Siapa yang berhak berbicara, siapa yang dipercaya, dan siapa yang dianggap sah. Selama ini kita tahu bahwa yang namanya isu ijazah hidup bukan karena bukti yang kuat, melainkan karena narasi yang terus diproduksi. Namun ketika Egy Sujana bersama dengan Damai Hari Lubis, orang yang dulu berada di garis depan mengkritik, mengatakan bahwa setelah gelar perkara dan melihat langsung dokumen di mana salah seorang pengacaranya Bang Egy melihat langsung
Dia mengatakan bahwa ijazah itu asli. Maka seketika racing kebenaran lama retak dari dalam. Kenapa saya mengatakan dari dalam? Sebab bagaimanapun juga Bang Egy Sujana ini adalah orang yang pertama bicara soal ijazah Pak Jokowi palsu. Lalu muncul Roy Suryo CS. Karena itu betul-betul terjadi guncangan secara internal dan bukan diserang dari luar, tetapi runtuh karena salah satu penjaganya sendiri keluar barisan, yaitu Bang Egy Sujana. Oleh karena itu para pengacara ini, terutama si Replika Harun dan si Taufik, itu mulai lagi melakukan tudingan. Dengar sendiri tadi kan, dia mengatakan kalau Jokowi yakin jasanya asli, kenapa mengajak damai? Kenapa seolah mengundang Egy Sujana? Jadi seolah-olah bahwa narasi yang dia sampaikan ke publik ini lagi-lagi framing bahwa Pak Jokowi lah yang menginginkan Egy Sujana datang. Padahal kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan pengacara Egy Sujana, memang dari dulu setelah selesai acara di Polda Metro Jaya itu secara tersirat, Egy Sujana melalui pengacaranya sudah memang memberikan pengakuan terhadap ijazah Pak Jokowi bahwa memang itu asli, karena dia lihat baik itu ijazah SMA-nya maupun ijazah sarjananya Pak Jokowi. Dan inilah fakta seharusnya yang juga harus diterima oleh para teroris yang lain, tetapi mereka malah menyangkal dari kebenaran yang ada. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, pernyataan sekaligus pertanyaan daripada pengacara Replika Harun ini dan si Taufik, memang pertanyaan ini tampaknya cerdas, tapi sesungguhnya menyesatkan logika publik. Sebab dalam hukum dan politik, perdamaian bukan tanda rasa bersalah sebenarnya. Seringkali justru itu adalah merupakan tanda kepercayaan diri. Orang yang ragu itu akan selalu bersembunyi di balik konflik, dan orang yang yakin membuka ruang dialog. Kalaupun misalnya proses itu difasilitasi relawan, substansinya tetap sama. Egy datang dengan kehendak sendiri, itu harus dicatat baik-baik dan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang ia lihat sendiri melalui pengacaranya. Nah, disinilah kalau kita memakai pendekatan daripada Hannah Arendt, ini menjadi sangat relevan sahabat. Di mana Hannah Arendt pernah menulis bahwa kebohongan politik bukan sekedar soal data palsu, melainkan soal penciptaan realitas alternatif. Nah, apa itu penciptaan realitas alternatif itu? Itulah yang terus diulang sampai tampak lebih nyata daripada fakta itu sendiri. Masalahnya realitas semu itu kan rapuh. Ia hanya bertahan selama semua aktornya sepakat memainkan peran yang sama. Begitu satu aktornya berhenti atau bahkan lompat pagar meminta maaf, mundur dan mengakui keyakinan baru, maka seluruh panggung itu menjadi sangat canggung. Dan di titik ini kita melihat reaksi paling manusiawi dalam politik. Ada yang disebut dengan kehilangan cerita. Itulah yang terjadi pada pengacara teroris ini, yaitu Replika Harun dan si apalagi namanya ini, si Taufik. Nah, bagi Roy Suryo dan Dr. Tipa maupun Rismon, masalahnya saya kira memang bukan sekedar Egy berdamai dengan Jokowi. Masalahnya jauh lebih dalam. Figur yang dulu menjadi simbol perlawanan kini justru membatalkan simbol itu sendiri. Jadi ini bukan lagi konflik soal Jokowi versus pengkritik atau versus teroris. Ini konflik di dalam kubu pengkritik itu sendiri, yaitu kubu Egy Sujana dan kubu teroris. Dan sejarah politik menunjukkan bahwa yang namanya perpecahan internal selalu lebih mematikan daripada serangan dari luar. Oleh sebab itu, disinilah publik semakin dewasa melihat apa yang terjadi di internal mereka. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, selalu saya katakan, bukan siapa yang paling lantang, bukan siapa yang paling viral, tetapi siapa yang berani berhenti ketika berhadapan langsung dengan yang namanya fakta. Dan Bang Egy Sujana, saya salut dengan beliau. Beliau dengan rendah hati datang seorang ketemu dengan Pak Jokowi. Dan ini sesuatu yang sehat di dalam demokrasi kita. Karena
sekali lagi keberanian terbesar bukan diukur dari orang itu yang selalu terus-menerus menyerang, melainkan mereka mengakui bahwa ketika keyakinan lama runtuh oleh kenyataan, ya kita harus angkat tangan dan memohon maaf terhadap orang yang dituding. Kan aneh sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini. Artinya sangat ironi. Bayangkan saja, yang paling gaduh hari ini kan justru bukan pihak yang dituduh, melainkan pihak yang kehilangan kompleks sebagai panggung eksistensi. Itu yang terjadi pada kelompok teroris, sahabat. Dia sibuk menyerang sana sini, ya termasuk sudah menyerang Egy Sujana ini, karena merasa ditinggalkan. Dan dia tahu persis bahwa sebagai orang yang pertama kali mencetus perlawanan terhadap Pak Jokowi dengan mengangkat isu jasa ini adalah Egy Sujana. Ya artinya boleh dikatakan narasi apapun yang disampaikan oleh kelompok teroris ke depan itu akan kehilangan makna. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.